apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, adik-adik, kakak Ilva mau membacakan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bisa menghirup udara yang segar Tuhan, itu berkat kasih karunia daripadamu Bapa. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan kami dengarkan kami pada hari ini Tuhan, itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, adik-adik, kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ya. Sudah ketemu semuanya? Kakak ulang lagi ya. Dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Begini firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang yang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh belul-belulnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia memberikan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Dan adik-adik tahu nggak? Hari ini kita temanya adalah nubuatan penderitaan Yesus. Di sini dikatakan bahwa dia menderita, dia dihina, dia disiksa. Nah, itu tuh termasuk dengan pengorbanan. Adik-adik tahu pengorbanan itu apa? Pengorbanan itu adalah keadaan menyedihkan yang harus kita tanggung. Nah, saat itu dia, yaitu Tuhan Yesus, dihina, dia merasa diejek, dia dipermalukan, dan itu adalah penderitaan Tuhan. Dia disalibkan, itu adalah penderitaan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus rela mati, dikorbankan di kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, saat ini kita mau belajar bahwa penderitaan Tuhan itu sangat besar. Besar sekali penderitaan Tuhan Yesus itu. Nah, sekarang kita kan di zamannya COVID-19 ya. Nah, kita tuh merasa menderita nggak sih adik-adik? Menderita ya, menderita banget. Kita biasanya ke sekolah, belajar di sekolah, kita nggak boleh. Kita biasanya ke gereja, beribadah di gereja, tidak boleh juga. Atau mungkin kita selama seminggu atau sebulan sekali keluar untuk jalan-jalan, untuk refreshing, nggak boleh juga. Itu kenapa? Itu kita menderita banget ya, kita menderita. Tapi ingat satu hal, bahwa apapun yang penderitaan kita alami ini, itu tidak sebesar penderitaan Tuhan. Penderitaan Tuhan itu dia disiksa, dia disalibkan, dia diejek, bahkan diludahi. Itu tuh jauh, penderitaan Tuhan tuh sama kita tuh beda. Nah, adik-adik kita mau baca di firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita sama-sama baca 1 Korintus 10 ayat 13.
Nah, kakak mau bacakan ya. Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak dapat membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, adik-adik, kita merasa Tuhan Yesus, saya sudah nggak kuat, penderitaan ini terlalu berat buat saya. Keluarga saya ada yang kena COVID, terus saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, adik-adik nggak boleh merasa semakin dalam, semakin larut dalam penderitaan. Tapi kita harus semangat karena firman Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kita alami saat ini adalah pencobaan yang biasa. Nah, pencobaan yang biasa itu biasa, kita pasti bisa mampu melewatinya. Ya kan adik-adik? Nah, seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Yuk kita buka lagi yuk. Ayatnya dari Roma 8 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, adik-adik tahu bahwa apa yang saat ini kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Dan Tuhan tahu bahwa apa yang sedang terjadi ini Tuhan berikan untuk mendatangkan kebaikan. Di ayat Roma 8 ayat 28 ini, Allah turut bekerja dan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, adik-adik, jadi untuk saat ini kita nggak perlu lagi merasa cemas, kita tidak perlu lagi merasa khawatir, kita tidak perlu lagi merasa tidak bersuka cita, tapi saat ini kita mau belajar bahwa apapun yang sedang kita alami saat ini adalah pencobaan-pencobaan biasa, dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, saat ini kakak mau kasih tahu lagi bahwa Tuhan Yesus sudah menderita di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk kita semua supaya kita diselamatkan. Adik-adik, lewat pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib, kita sudah dihapuskan dosanya, kita sudah diampuni, tapi kita tidak boleh lagi ya melakukan dosa. Nah, apa sih yang selalu kita lakukan dosa di rumah? Biasanya apa yang melakukan dosa di rumah tuh? Kadang kita di rumah itu masih suka melawan orang tua ya. Kadang suka, mama nih antar lagi deh, gitu kan. Kita tuh tidak boleh ya. Terus kita lupa waktu untuk belajar. Terus kita malas-malasan mengerjakan PR. Itu tidak boleh ya, karena Tuhan Yesus tidak suka melihat anak-anak Tuhan yang asal-asalan, anak Tuhan yang tidak mau turut sama firman Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah berkorban, Tuhan pengen kita anak-anaknya untuk semakin kita taat sama Tuhan, semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan, semakin rajin berdoa dan membantu orang tua itu menjadi kesukaan Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat hari ini kita mau belajar bahwa apa yang sudah Tuhan korbankan jangan kita sia-siakan. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu Bapa. Untuk saat hari ini Tuhan, kami diajarkan Tuhan untuk selalu taat Tuhan, untuk selalu mendengarkan perkataan orang tua Tuhan, untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah mati buat kami untuk menebus segala dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyayangi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami lepaskan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.